Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya ketika pindah di rumah mes. Jadi saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan sawit di Kalimantan Barat. Dan sebagai karyawan, saat itu saya mendapatkan sebuah mes. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019, masih baru ya. Jadi pada saat itu saya diberikan rumah. Jadi sebelumnya saya tinggal di sebuah divisi, dan karena rumah di divisi ini akan dipakai oleh komandan baru, jadi saya dimutasikan rumahnya di mes yang baru lagi, beda tempat lagi. Singkat cerita, saya berbenah dan berbereslah di rumah yang baru ini. Dengan suasana yang baru, dengan lingkungan yang baru, dan tetangga yang baru. Karena kan kondisi di situ airnya lumayan susah ya, jadi saya perlu menggunakan mesin air. Nah, mesin pompa air ini kebetulan saya letakkan di dekat rumah warga yang berdekatan dengan kolam. Waktu itu kolamnya agak jauh dari rumah saya, jadi mau tidak mau meletakkan pompanya di dekat rumah tetangga, dan colokannya di rumah tetangga saya ini, di dalam rumahnya gitu. Esoknya, karena saya ini kan kerjanya dari jam 7 sampai jam 4 sore ya. Kebetulan karena kondisi di sawit itu tidak mendapatkan suplai listrik dari pemerintah, jadi menggunakan genset. Sekitar pukul 17.15 atau 17.30 itu nyala lampunya, listrik dinyalakan, jadi otomatis sudah bisa melakukan penyedotan air pompa gitu ya. Jadi ketika saya sedang mau menuju ke rumah tetangga saya ini, kondisi rumahnya tutup gitu. Jendelanya tutup, pintunya tutup. Saya mikir, wah ini kayaknya lagi tidur gitu kan. Air di situ pasti kalau begitu nyala lampu berebut gitu kan ya, jadi saya tidak mau ketinggalan juga. Singkat cerita, saya ngetuk pintu lah, tok tok tok, kak gitu ya. Saya panggil lah kakaknya untuk buka pintu, dengan harapan saya minta tolong untuk dicolokkan listrik pompa airnya gitu, biar nyala dan bisa nyedot air gitu. Saya tok tok tok, ketok ketok terus pintunya sekitar 3 menitan, agak lama ya, tapi tidak ada panggilan. Saya coba ngarah ke belakang rumah, rupanya tutup. Wah ini kayaknya orangnya tidak di rumah gitu kan, karena posisi motornya juga waktu itu tidak ada di depan rumah, padahal air saya waktu itu lagi kepepet sekali, dan saya berharap beliau ada di dalam. Saat saya terakhir kali mau mencoba untuk memanggil kakak ini, tok tok tok, kak minta tolong colokin listrik pompa airnya. Dan yang bikin saya sedikit senang saat itu, ada jawaban dari kakaknya, dari tetangga saya itu. Dia menjawab di dekat jendela itu dengan Iya. jawabannya cuman iya. Karena saya, wah ada kakak nih berarti, baru bangun tidur gitu. Kak tolong ini minta tolong colokin listriknya. Setelah saya bicara seperti itu, setelah saya meminta seperti itu, sudah tidak ada lagi jawaban dari kakak itu. Lalu tiba-tiba tetangga di depan, di seberang rumahnya tetangga saya ini, ada tetangga lagi kan, jadi rumahnya di sininya ada rumah tetangga yang lain gitu. Kami manggilnya Pak D waktu itu. Jadi Pak D ini manggil saya, Mas, ngapain? oh Pak D, saya mau ini minta tolong colokin mesin airnya, kata Pak D. Loh, itu orangnya lagi keluar, Mas. Kemana Pak D? Tapi tadi saya dengar ada yang nyaut kok. Siang, jam 12 dia keluar sama suaminya dan anaknya. Di situ saya nahan nafas, terus berpikir siapa yang menjawab
iya tadi. Lalu saya berjalanlah ke depan, menghampiri Pak D itu. Pak D, tadi saya dengar iya di situ. Saya mendengar kata iya. Dan Pak D hanya tertawa dan berkata, Sudah biasa itu, Mas. mungkin saat itu Pak D merasa itu biasa, tapi bagi saya itu hal yang sangat menyeramkan ya. Karena bagaimana tidak, di posisi rumah yang seperti itu, yang saya tidak tahu bahwa itu kosong dan ada jawaban iya di balik jendela, dan saya posisinya waktu itu di dekat jendela itu. Lalu saya mendengar cerita dari si pemilik rumah ini secara langsung, tetangga saya. Jadi tetangga ini namanya Mas Budi dan istrinya. Waktu itu mereka bilang kalau ada kontraktor yang dipekerjakan di perusahaan itu untuk memperbaiki jalan kayak seperti itu. Kemudian mereka tinggalnya kebetulan saat itu di rumah yang saya tempati. Jadi kolam itu kan posisinya di dekat rumah tetangga saya, Mas Budi ini kan. Lalu Mas Budi ini bercerita kalau ketika mereka maghrib mandi di dekat kolam itu, mereka mendengar ramai sekali. Mas, itu ada acara kah di rumah kemarin sore pas mau maghrib? Mas Budi diam terheran lalu berkata, Enggak kok Mas, kemarin saya pulang ke kampung. nah, sekarang Mas Budi dikarenakan sudah seringnya cerita seperti itu yang didengar dari mulut ke mulut, dia merasa biasa. Karena ternyata anaknya masih kecil itu juga sering berulah gitu. Berulah dalam artian ini seperti bisa melihat sesuatu. Kalau pada istilah sekarang itu namanya indigo lah, seperti itu ya. Waktu itu anaknya ini sedang bermain di sekitaran rumah, terus main-main ketawa-ketawa sendiri lah itu pada anak-anak pada umumnya, sendiri saja di main itu. Ibunya ya tidak mengherankan karena ya namanya anak kecil gitu ya. Begitu dia masuk ke rumah mau minum gitu kan, tiba-tiba dia teriak. Jadi posisi dapurnya itu kan di belakang. Dia teriak, Jangan, nggak boleh. dia ngomong seperti itu. Ibunya kaget dong dan dia bertanya, kenapa nak? Mama, itu jangan dibiarin masuk. Kakak sama Dede mau masuk. Padahal saat itu posisinya tidak ada siapa-siapa. Ibunya cek, tidak ada siapa-siapa. Namanya kaget, tapi berusaha tenang dan bilang, oh iya nggak apa-apa. Ya udah mama suruh jangan masuk. Ini mereka berkunjung ke rumah kami. Waktu itu saya udah ada istri ya, sudah baru berumah tangga. Saya dan istri sedang menyiapkan makan malam. Kemudian datanglah Mas Agus, istri dan anaknya ke rumah main, nah itu tetangga gitu kan. Jadi mereka datang ya seperti biasa, kita saling sapa, ngobrol-ngobrol lah kayak gitu. Tiba-tiba anaknya ini melihat ke atas dinding, di atas dinding seperti ini, terus tertawa sambil menunjuk, seperti itu. Mamanya nanya, ibunya nanya waktu itu, kenapa dek? Itu ada nenek di atas. Ya, kami yang tinggal di situ merasa bagaimana ya? Kaget, tapi merasa kalau itu wajar bagi anak kecil. Oke lah, kami hiraukan, anggap saja itu memang dia bisa melihat ya seperti itu. Di situ kami mempersilahkan
Mas Agus istri dan anaknya untuk makan sama-sama dengan kami lah kayak gitu ya. Tiba-tiba anaknya berhenti makan, lalu melihat istri saya sambil nyengir-nyengir. Jadi si anak Mas Agus ini nyengir-nyengir sama istri saya. Nyengir-nyengir dalam artian ini dia ketawa tapi kayak malu-malu gitu, kayak gitu. Terus ditanyain sama istri saya, kenapa dek? Terus si anak Mas Agus ini bilang, Itu ada kakak. ya itu kakak istrinya Mas Faisal. Kan, itu kakak di belakangnya, ada kakak di belakang. Kakak ini. Ya istri saya langsung noleh ke belakang dong. Dan saya pun juga melihat, tapi tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada apa-apa di posisi belakang itu, tidak ada apa-apa. Sontak istri saya langsung merapat ke saya gitu kan, agak-agak takut kayak gimana gitu. Tapi saya waktu itu ya menganggapnya ya biasa aja kayak gitu, biasa aja. Si anaknya Mas Agus ini ketawa-ketawa, istri saya ketakutan gitu kan. Terus si ibunya bilang, nah biasa itu kak, biarin aja katanya. Lalu puncaknya itu, saat itu saya sendiri di rumah, istri saya antar pulang kampung gitu. Saya sendirian di rumah, posisinya lagi malam. Jadi rumah itu kalau malam kan genset mati gitu ya, lampu otomatis padam. Tapi saya punya satu lampu cas di situ yang saya nyalakan, jadi tidak terlalu gelap. Ketika posisinya waktu itu malam Jumat, saya ingat sekali itu malam Jumat. Tiba-tiba saya terbangun di pukul 1:30 pagi karena mendengar suara gentongan yang dipukul keras secara berulang-ulang. Teng 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 teng. Bunyinya seperti itu. Dan posisinya saya tahu tuh itu di dalam WC saya dan toilet. Ada satu drum di situ gentongan. Jadi itu berbunyi terus. Karena saya masih ngantuk, saya hiraukan lah. Mungkin itu kena penyapu, tapi tidak mungkin karena itu apa ya, berulang gitu. Terus disusul dengan suara bunyi anak ayam dan ayam yang berkokok secara berganti-gantian. Tapi ini posisinya jam 1:30 pagi dan saya yang waktu itu karena merasa bising, saya terbangun lah gitu, duduk tapi masih merem melek gitu. Dan yang buat saya kaget, jadi di bawah, jadi pintu kamar saya itu bagian bawahnya itu ada celah kecil di bawah pintu saya, dan saya melihat sekelebatan kaki yang berjalan datar. Tapi itu kayak remak, kayak bayang gitu ya. Dia enggak padat, bentuknya enggak kayak kaki padat, tapi dia kayak bayang gitu. Lewat tapi agak cepat. Di situ saya langsung tidur dan mencoba untuk melupakan apa yang terjadi di malam itu. Baik, hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya.